Keluhan warga terkait kerusakan rumah yang dialami akibat dampak dari pembangunan proyek Malang Creative Center mendapat tanggapan dari Wali Kota Malang. Wali Kota meminta kepada pihak pengembang proyek untuk melakukan perbaikan rumah warga yang rusak akibat dampak dari proyek tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, di kantor Balai Kota Malang. Ia mengatakan bahwa pembangunan proyek Malang Creative Center atau MCC di Jalan Ahmad Yani Blimbing jangan sampai merugikan masyarakat. Untuk itu, masyarakat yang rumahnya rusak akibat dampak dari pembangunan proyek tersebut, ia meminta pihak pengembang untuk bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan. Pengembang juga harus melakukan verifikasi lokasi untuk memastikan berapa jumlah warga yang terdampak. Sehingga begitu pemasangan paku bumi pada proyek MCC selesai, langsung melakukan perbaikan rumah warga yang rusak. Sebelumnya beberapa warga Jalan Borobudur, Gang 4, Blimbing, Kota Malang mengeluhkan rumah mereka yang retak karena terkena dampak pembangunan proyek MCC. Warga juga meminta adanya ganti rugi akibat kerusakan yang dialami. Dari semua pembangunan jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Ya, kan di sana sudah ada jelas ketika dia kontrak mungkin ya, itu kan dia harus, jadi bangunan itu ada, di sana kan sudah ada yang namanya amdal lalinya gimana dan seterusnya. Ketika ada dampak-dampak yang terjadi ya, yang bertanggung jawab adalah si penyedia itu. Ini saya tegaskan, penyedia harus tanggung jawab untuk itu. Info yang terakhir tadi saya barusan telepon kepada dinas ya, bahwa kalau sudah selesai penancangan kan sudah tidak ada getaran, itu baru dibenahi. Kan nanti mungkin sekarang kalau ditancap ya, kalau sekarang dibenahi terus masih ada proses paku bumi itu ya, nanti goyang lagi masalah. Jadi selesai tinggal kerusakannya nanti. Targetnya timelinenya selesai kapan? Minta segera nanti ya. Begitu selesai harus sudah ada. Oh gitu. Ya. Artinya juga dilakukan verla begitu Pak, rumah-rumah yang terdampak. Iya, ya semua wajib. Makanya saya sampaikan jangan sampai ada yang terdampak secara fisik maupun psikis dari adanya pembangunan. Karena membangun itu justru kan untuk mensejahterakan masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah meningkatnya jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 sekaligus memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan penyemprotan disinfektan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Malang. Kamis 26 Agustus 2021 bertempat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Bertambahnya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang terus menjadi perhatian pemerintah dan Satgas COVID-19 Kabupaten Malang. Saat ini Kabupaten Malang berada di zona oranye dan tetap di level 4 PPKM. Dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Malang, Rabu pertanggal 25 Agustus 2021, jumlah terkonfirmasi positif mencapai 13.158 orang, sembuh 11.237 orang, dan meninggal 724 dengan tren harian terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 110 serta capaian vaksin 16%. Pada pemberlakuan PPKM level 4 ini, kegiatan penyemprotan terus dimaksimalkan oleh Satgas COVID-19. Khususnya di wilayah ada penambahan terkonfirmasi positif atau rawan penyebaran COVID-19. Penyemprotan disinfektan menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus untuk menurunkan status level 4. Selain kegiatan vaksin dan penerapan protokol kesehatan secara ketat, menurut Koordinator Lapangan Penyemprotan menjelaskan, upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 harus didukung masyarakat luas. Salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan karena saat ini vaksinasi masih terus dilakukan untuk mencapai target terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Di lokasi penyemprotan tidak hanya dilaksanakan di 4 desa dan 2 kelurahan di wilayah Kecamatan Singosari, dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 1.665 orang. Penyemprotan ini mengerahkan 5 unit kendaraan dari pemadam kebakaran, Satpol PP, BPBD, dan PMI Kabupaten Malang. Kegiatan penyemprotan, Pak, Ya. yaitu gabungan antara BPBD, PMI, sama Satpol. Kemungkinan 4 regu lah ini, Pak. Ya. Ini di wilayah Kecamatan Singosari. Mungkin ada 4 desa nanti untuk penyemprotan. Semoga masyarakat ini Kecamatan Singosari, Ya. masyarakat bisa menambah imunnya. Juga semoga masyarakat Singosari ini juga dalam kondisi sehat, juga dijamin dan pemerintah mengadakan
vaksin. Vaksin ya. Kita menghimbau, kita menggunakan kesehatan yaitu masker, Ya. cuci tangan, menjaga kondisi masing-masing untuk menjaga kesehatan. Terutama kita harus mengkonsumsi vitamin dan makan yang Bergizi ya istilahnya. bergizi gitu lah, Oke, Pak. oke. Jadi istilahnya protokol kesehatan tetap Iya, betul. harus dijaga walaupun zonanya sudah zona oranye ya kabupaten ya. Betul, Pak. Alhamdulillah sekarang kabupaten sudah agak menurun, Ya. yang sakit juga bisa banyak yang pulang. Iwan Hikmawan melaporkan. Upaya untuk mengejar target herd immunity atau kekebalan komunal, Kepolisian Resort Kota Batu bekerja sama dengan Persekutuan Gereja Indonesia Kota Batu menggelar vaksinasi massal dengan sasaran para jemaat gereja dan masyarakat umum. Hal ini untuk mendukung pemerintah Kota Batu agar segera bisa mencapai target minimal 70% dari sasaran vaksin 160.000 warga masyarakat. Bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan di Jalan WR Supratman, Kota Batu, Kepolisian Resort Kota Batu bekerja sama dengan Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI menggelar vaksin massal dengan sasaran jemaah gereja dan masyarakat umum ber-KTP Kota Batu. Dengan menerjunkan tenaga vaksinator dari Poliklinik Urusan Kesehatan Polres Batu menargetkan hari ini sebanyak 250 dosis vaksin Sinovac disuntikan kepada masyarakat umum dan jemaah gereja. Vaksinasi massal ini bertujuan untuk membentuk imun tubuh agar kekebalan komunal bisa tercapai. Hingga kini, target vaksinasi massal yang dilaksanakan Polres Batu telah mencapai 6.000 lebih warga yang telah disuntik. Dan diharapkan untuk warga yang belum menjalani vaksin untuk segera mendaftar diri mengikuti program vaksinasi. Polres Batu bekerja sama dengan Dinkes itu hampir 14.000 orang. Yang untuk mandiri yang dilaksanakan Polres Batu sendiri itu hampir 6.800-an, terdiri dari pondok pesantren sudah, dari gereja-gereja sudah, kemudian dari desa warganya yang belum tervaksin kita datangi ke desa tersebut sesuai dengan permintaan Babinnya. Kami berharap kepada masyarakat yang belum vaksin mohon berpartisipasi dalam rangka menyehatkan, meningkatkan imunitas khususnya internal keluarga dulu, baru lingkungan, baru ke masyarakat yang lain. Karena dengan vaksin itu akan meningkatkan kekebalan kelompok. Sehingga di dalam keluarga, di dalam lingkungan sama-sama aman dan tidak terjangkit virus corona. Yanta Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Fasilitas umum di kawasan Jalan Ijen Kota Malang pada perpanjangan PPKM level 4 kembali diperketat. Deretan kursi di sepanjang Jalan Ijen Kota Malang kembali dipasang bambu penghalang setelah sempat ramai dimanfaatkan warga dan pengguna jalan beberapa waktu yang lalu. Setelah sempat ramai dimanfaatkan warga dan pengguna jalan menjelang berakhirnya PPKM level 4 dan kemudian ada perpanjangan kembali, kawasan fasilitas umum di Jalan Ijen Kota Malang kembali diperketat dengan cara dipasang kembali rambu penghalang pada deretan kursi di kawasan tersebut. Pengetatan fasilitas umum ini juga sebagai bagian dari untuk mencegah meningkatnya warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, sekaligus upaya untuk menurunkan level dari 4 ke 3 dan 2, sehingga aktivitas kawasan perbelanjaan bisa dibuka dan kembali beroperasi. Tidak hanya di Jalan Ijen, di kawasan Jalan Bandung sampai Veteran, sebagian kursi sudah diberi penghalang dan sisanya masih belum, sehingga masih ada warga masyarakat yang memanfaatkan kawasan sebagai tempat beristirahat maupun berkumpul. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, keberadaan fasilitas umum di Jalan Ijen ini cukup strategis sehingga menjadi salah satu tempat yang nyaman untuk beristirahat, walaupun saat ini kembali sepi karena deretan kursi sudah dipasang penghalang kembali. Di lokasi Jalan Ijen terlihat hampir semua kursi dipasang penghalang sehingga sudah tidak bisa diduduki warga dan pengguna jalan, sehingga kawasan menjadi lengang kembali. Pemerintah dan Satgas COVID-19 terus menghimbau warga masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah dan protokol kesehatan agar aktivitas masyarakat bisa berangsur normal. Pak, biasanya jam berapa ramainya biasanya, Pak? Ya sekarang jam 4, jam 5 itu udah ramai. Sudah ramai, Pak ya? Nah, sekarang sepi betul ya? Sekarang sudah hampir semua sekarang ya, Pak, fasilitas umum Ya, semua. tutup. Pernah ada pengecekan di sini, Pak, oleh pihak terkait?
Barusan ada. Ada Pak ya? Ada. Ini sekarang tutup lagi Pak ya? Ya. Sama dengan alun-alun juga masih Ya sama semua. ada penutupan. Harapan ke depan seperti apa nih Pak pandemi ini Pak? Ya semoga pandemi cepat hilang. Ya. Supaya aktivitas bisa normal kembali. Iwan Hikmawan melaporkan. Stok cabai rawit yang melimpah di pasar membuat harga jual cabai anjlok hingga Rp20.000 per kilogramnya. Anjloknya harga jual cabai di tengah pemberlakuan PPKM darurat karena pengunjung pasar sepi dikeluhkan pedagang. Harga jual cabai rawit yang sempat melonjak dan menyentuh angka Rp40 hingga Rp60.000 per kilo, kini anjlok dan jual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai ini dipengaruhi stok cabai di pasar yang melimpah. Banyaknya pasokan cabai selain dari petani di Malang Raya juga datang dari petani di Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan sehingga membuat stok melimpah sedangkan permintaan konsumen sepi. Menurut pedagang, anjloknya harga jual cabai ini sudah terjadi hampir sebulan. Penyebabnya karena stok melimpah. Pedagang juga mengaku selain harganya anjlok, permintaan juga sepi akibat PPKM. Sebelum adanya PPKM, per hari pedagang bisa menjual 40 kilo cabai. Namun setelah adanya PPKM, penjualan turun menjadi 20 kilo per hari. Sementara itu berbeda dengan harga cabai yang anjlok, harga bawang hingga saat ini masih stabil. Untuk bawang merah dan bawang putih dijual dengan harga per kilonya Rp25.000. Harga cabai kecil Rp20.000 hari ini Mas. Kalau cabai besar Rp18.000. Ini naik apa turun ini? Ini harganya hampir 1 bulan lebih Mas, harganya segitu. Nggak naik, nggak turun, masih tetap. Karena stoknya kan sekarang banyak cabai kecil. Mas, kalau harga segini ini apa termasuk anjlok atau gimana? Harga termasuk harga normal, ya normalnya 20, 25 itu normal. Tapi ini ya 18.000, 20.000 itu hampir 1 bulan lebih. Nggak ada kenaikan, ya nggak ada penurunan. Ini berarti harga murah ini karena pengaruh stok yang melimpah. Pengaruhnya stok, semua di mana-mana panen raya, dari luar kota panen. Selain harga cabai yang normal, kalau harga bawang? Harga bawang sekarang ya normal Rp25.000, bawang putih sama Rp25.000. Kalau stoknya sendiri? Stoknya ya banyak Mas sekarang. Ya kekurangan kalau bawang merah. Ini harganya murah, kalau daya beli masyarakat sendiri gimana? Kalau daya belinya menurun ini Mas. Kalau di pasar ya kan sekarang kan kampung-kampung banyak yang keliling karena lagi murah itu aja. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pandemi kini adalah sesuatu yang sangat vital terjadi di tengah-tengah masyarakat, ditambah perpanjangan PPKM level 4 terus dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Akan tetapi hal ini menjadi sebuah permasalahan yang terus berlanjut hingga sekarang terhadap ekonomi masyarakat. Terlebih juga memasuki era yang serba elektronik dan berpengaruh terhadap kos-kosan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah sudah berupaya mendukung untuk terus mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Akan tetapi, dalam hal ini, pemerintah sendiri kurangnya perhatian terhadap masyarakat dalam perekonomian yang kian merosot. Contohnya saja, dalam sektor penginapan khusus mahasiswa atau yang kita sebut kos, memiliki dampak atau tantangan tersendiri bagi pemilik kos di salah satu kos yang berada di Kota Malang. Bandi contohnya adalah pemilik kos yang berada di Kota Malang mengaku bahwa di masa pandemi ini, penghuni yang kian lama kian berkurang, karena juga pendidikan sekarang beralih ke elektronik dan digital. Jadi mahasiswa dan pelajar lebih memilih untuk berdiam di rumah dibandingkan harus menambah biaya kos. Bandi juga mengaku ke depannya pada bulan Agustus ini akan bisa bertambah penghuni kamar kos untuk mahasiswa yang ingin memesan kamar dan juga berpesan kepada pemerintah untuk lebih bijaksana lagi dalam memberikan peraturan terkhusus perhatian terhadap perekonomian masyarakat. Kan bukan di sini aja, sepi. Mungkin kos-kosan lainnya kemungkinan banyak yang tutup. Ya masalah pandemi ini. Ya jangan kos-kosan, warung aja banyak yang tutup kok. Insya Allah mungkin dalam Agustus ini ya dalam bulan ini masih ada kenaikan anak kosnya banyak yang datang yang kayak semester 3, 5 itu banyak yang datang selama 17 ini ya kemungkinan itu ada kenaikan dikit tapi entah nanti kalau
COVID ini sudah merendah, mungkin ya kembali lagi seperti semula, insya Allah normal lagi. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Kota Batu sebagai kota wisata terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam segala bidang. Pesatnya perkembangan Kota Batu tentunya berdampak pada kondisi alam. Untuk itu pemerintah Kota Batu terus membangkitkan kepedulian warga terhadap alam melalui program penanaman pohon satu nama satu pohon. Wali Kota Batu menyerahkan bibit pohon durian secara simbolis dan menyerahkan bibit durian kepada anak-anak di RT 4 RW 3 Dusun Kerajaan Kampung Ramah Anak, Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji. Untuk menumbuhkan kemandirian, mencerdaskan masyarakat dan menaikkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan agar Kota Batu bisa tetap atau bahkan bisa kembali sejuk seperti tahun 80-an. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan bahwa acara satu nama satu pohon ini merupakan program Pemkot Batu yang bertujuan untuk menggugah masyarakat untuk berbuat bagi pelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka menanam satu nama satu pohon yang hari ini ada sebagian yang langsung saya berikan, saya terimakan dan kemudian diberikan sertifikat. Ini adalah program yang luar biasa di mana program ini mengatasnamakan putra-putri dari ibu-ibu yang warga Punten sehingga bisa menjadi sebuah cerita nantinya ketika sudah besar, menanam pohon dari kecil yang kemudian dipanen ketika besar, yang selain bisa menghasilkan sesuatu, tapi juga satu yang penting adalah melestarikan Wok Batu. Itu yang paling penting. Program ini diatasnamakan anak-anak warga sini yang nantinya bisa menjadi cerita saat mereka besar dan duriannya sudah bisa dipanen. Diketahui, program ini diluncurkan sekitar 1 tahun lalu sepanjang perjalanannya. Lewat program tersebut telah berhasil menanam 5.000 pohon sewilayah Kota Batu. Ya, yang pertama untuk penghijauan, yang kedua mungkin kalau tanaman buah ke depan bisa dipetik hasilnya. Berjumlah berapa Pak yang diterima? Ini ada 2 macam, durian sama jeruk, kisaran 170-an. Ya harapannya masyarakat bisa memelihara, karena tanaman tidak hanya untuk ditanam, tapi yang lebih penting itu merawatnya, sehingga nanti ke depan bisa lebih berbuah, lebih manfaat. Kalau tanaman buah kayaknya gitu. Yanto Yancong melaporkan.